Swastiastu. Pemirsa Bali TV berjumpa kembali bersama saya Madenian Anggara dalam program acara Harmoni Bali. Bincang kesehatan bersama pakarnya. Pada kesempatan kali ini topik kita yaitu menyuarakan harapan dan inspirasi dari para penyintas kanker. Dan kami menghadirkan dua orang narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya. Beliau adalah seorang dokter spesialis radiologi onkologi dan juga seorang penyintas kanker. Di sini ada yang pertama Dr. Ngakan Putu Daksa Ganapati, spesialis onkologi radiologi. Terima kasih dokter sudah hadir ya dok ya di Bali TV. Bagaimana dok kabarnya? Baik, terima kasih. Luar biasa. Dan yang kedua ada dokter Gigi Anita Darmawan dok sebagai penyintas kanker. Dokter Anita ya, jadi saya panggilnya Mbak Anita di sini ya. Boleh. Oke Mbak Anita gimana nih kabarnya? Baik. Tampil fresh ya, sehat selalu ya Mbak Anita. Ya. Oke, dokter Daksa ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai sebuah harapan dari para penyintas kanker. Memang kalau mengangkat topik ini nih, agak gimana gitu ya dok ya, sangat sensitif ya dok ya. Bisa diceritakan nggak dokter, bagaimana sih selama ini dokter menangani pasien-pasien kanker dan mengapa dokter tertarik mengangkat topik ini? Oke, baik, terima kasih Mania. Jadi kegiatan hari ini, tema ini kita angkat karena sehubungan dengan setiap bulan Februari, setiap tahunnya itu ada peringatan Hari Kanker Sedunia. Nah, untuk tahun 2025 sampai 2027 temanya adalah United by Unique. Di mana tema tersebut maksudnya adalah kita diminta untuk mengangkat keunikan atau pengalaman dari para penyintas atau para penderita kanker. Karena ketika seorang itu menderita kanker, tervonis kanker, itu pasti akan dunianya menjadi terjungkal balik dan mengalami suatu pengalaman yang berbeda dari sebelumnya. Yeah. Dan tiap-tiap penderita atau pasien itu pasti mempunyai pengalamannya masing-masing. Nah, itu diminta kita untuk mengangkat, untuk menyuarakan supaya semua orang lebih paham, lebih waspada, lebih mengetahui apa itu kanker, bagaimana pencegahannya, bagaimana deteksi dininya, dan yang paling utama adalah bagaimana perasaan ketika seseorang itu terkena kanker. Jadi ketika kita melihat dari sudut pandang seorang penderita atau penyintas, pola pikir kita diharapkan akan berubah sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menggiatkan pola hidup sehat, program deteksi dini, program screening, kemudian mencari pengobatan yang tepat dan cepat, dan tentunya juga bagaimana kita bisa mengelaborasi pengalaman tersebut, karena kanker itu kan sifatnya bukan hanya medis. Kalau ketika kita terkena kanker, seseorang itu akan mengalami sesuatu bukan hanya secara fisik, namun psikis. Kemudian bukan hanya bagi penderita, bagi keluarga sekitarnya, karena itu sifatnya multifaktorial, jadi itu akan berpengaruh ke kehidupan sosial pasien, keluarga pasien, kemudian kehidupan ekonomi, kalau dia seorang tulang punggung keluarga atau bagaimana, kemudian keluarganya perlu mengantar dia berobat setiap hari dan segala macam. Nah, jadi isu ini menurut saya sih sangat penting untuk tetap diangkat, untuk mengencourage para stakeholder, para masyarakat bahwa kanker itu sesuatu yang saat ini semakin meningkat kasusnya, dan dampaknya bukan hanya secara medis, tapi juga banyak sekali dampak non medis. Nah, dengan dasar itu saya melalui instalasi kanker terpadu di Rumah Sakit Prof. Ngurah ingin membawa suatu perspektif baru dengan tema kali ini. Terima kasih kepada Bali TV telah membantu untuk memfasilitasi supaya kita bisa melihat penyakit kanker itu bukan hanya dengan lingkup kecil medis, tetapi juga dari lingkup lebih luas, dan tentunya bisa juga dari sudut pandang para penderita atau para penyintas.
Dan memang bukan hanya penderitanya saja benar ya dok Betul. ya, tapi ternyata multifaktorial dan juga support system di sini sangat penting dibutuhkan. Dan sejauh ini dari angka kejadian dok, kanker apa mungkin dari nomor 1 yang tertinggi ini paling banyak nih, dan juga angka mortalitas yang tertinggi itu kanker apa dok? Baik, kalau dari segi angka di dunia kanker yang paling banyak itu sementara masih diduduki untuk yang wanita adalah kanker payudara dan untuk pria adalah kanker paru. Namun di Indonesia sama juga datanya, cuma di Indonesia diikuti oleh kanker serviks. Tapi kalau untuk data saat ini di Indonesia untuk wanita kanker yang nomor 1 paling banyak kasusnya adalah kanker payudara. Nah untuk mortalitas atau angka fatalnya sementara masih diduduki oleh kanker paru untuk mortalitas, namun karena jumlah penderita kanker payudara yang cukup banyak di Indonesia, di wanita Indonesia, untuk mortalitas itu juga masih diduduki oleh kanker payudara, diikuti oleh kedua kanker leher rahim. Oke, Dok, ini mungkin pemirsa di rumah ada penasarannya nih ya. Ini kan ada Mbak Anita tampil di sini sebagai salah satu penyintas kanker apa ya, Mbak Saya Anita? kanker payudara. Oke, apakah kanker payudara hanya pada wanita atau laki-laki bisa, Dok? Secara itu dimungkinkan 1% ada kemungkinan secara angka statistik bahwa 1% kanker payudara itu terjadi pada laki-laki. 99-98% itu terjadi pada wanita. Namun ada sekitar angkanya cukup tidak tinggi, tapi sekitar 1%. 1% ini dokter sempat nggak sih nemu kasusnya? Oh iya, di Rumah Sakit Prof. Ngurah selama pengalaman saya berpraktek di sana mungkin sudah ada sekitar hampir 5 pasien yang saya tangani untuk kanker payudara pada pria. Kayak begitu. Jadi itu kasus yang ternyata belakangan ini cukup enggak sih sering sih ya, tapi bisa Ada ya dok, dan ada. ketemu akhirnya dokter kasusnya Ada. 1% itu ternyata Ya, di dunia. ada. Oke, kalau dari Mbak Anita ini ya, tahun berapa sih Mbak ini mengalami Saya diagnosis? tahun 2022 karena kankernya. Iya, pada saat itu mungkin bisa dibagikan ceritanya awal mulanya Nah, itu. lagi Desember 2021 tuh saya udah ngerasa nggak enak ya di payudara sebelah kanan di arah jam 1 itu. Jadi kayak ada keras benjolan gitu, tapi masih kecil. Tapi saya nggak mau berpikiran buruk dulu. Mungkin ini karena mau mens mungkin gitu kan. Terus saya tunggu berapa bulan. Setelah 6 bulan kemudian kok saya rasa kok bertambah besar ya gitu. Nah, pas lagi mandi ketahuannya saya melakukan sadari sendiri. Ya udah deh, setelah mandi saya memutuskan saya langsung ke rumah sakit aja buat USG. Nah, kalau tentang USG nih, langsung ada pakarnya ini, dokter radiologi onkologi. Dokter Daksa, nih memang yang akan dilakukan pertama itu USG dok, atau apa? Ya memang kalau untuk tingkatan screening ada namanya tadi mungkin sudah disebutkan sadari, periksa payudara sendiri, kemudian ada sadanis, periksa payudara klinis oleh dokter, dan jika ada kecurigaan perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang antara lain USG. Oke, dan bagaimana pemeriksaan penunjang lainnya? Tentunya kita akan bahas lagi, tetaplah di Harmoni Bali. Pemirsa, Anda masih dalam program acara Harmoni Bali dengan topik kita yaitu menyuarakan harapan dan inspirasi dari para penyintas kanker. Bersama Dr. Ngakan Putu Daksa Ganapati, spesialis onkologi radiasi, dan Mbak Anita Darmawan sebagai penyintas kanker. Dr. Daksa, kita lanjut lagi ya dok ya. Untuk menegakkan diagnosis apakah seseorang menderita kanker itu sebenarnya bagaimana runtutannya dok? Oke. Untuk penegakan diagnosis seorang penderita kanker, layaknya penegakan diagnosis penyakit pada umumnya, itu dimulai dari anamnesis, biasanya wawancara. Jadi dokter atau tenaga kesehatan melakukan wawancara mendalam ke pasien untuk mengetahui gejala, kemudian riwayat penyakit sebelumnya, kemudian riwayat keluarga. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Dilakukan pemeriksaan fisik itu tentunya disesuaikan dengan lokasi keluhan. Seperti yang Ibu Anita tadi keluhkan, mungkin ada keluhan di payudara, tentunya dilakukan pemeriksaan payudara klinis. Jadi sadanis. Tadi yang dilakukan Ibu Anita sudah sangat baik.
bahwa beliau sudah sadar, kemudian melakukan sadari pemeriksaan payudara sendiri, kemudian tentu perlu dikonfirmasi ke tenaga medis. Di sanalah dilakukan tindakan sadanis, pemeriksaan payudara secara klinis. Baik. Kemudian setelah itu, jika ditemukan ada indikasi, tentunya dilanjutkan dengan beberapa pemeriksaan penunjang. Paling yang sering dilakukan untuk kasus benjolan di payudara adalah USG atau mamografi. Itu biasanya bedanya terkait dengan usia dari penderita. Jika di bawah 40 tahun, kita mungkin akan lebih prefer USG, tapi jika di atas 40 tahun mungkin akan kita sarankan untuk mamografi. Nah, setelah dari data penunjang itu, di sana mungkin diputuskan bahwa akan dilakukan pemeriksaan definitif untuk menentukan apakah ini suatu tumor. Kemudian tumor itu kan ada jinak dan ganas. Itu biasanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan biopsi. Di biopsi diambil beberapa sampel, diperiksa di bawah mikroskop. Nah, dengan pemeriksaan patologi secara patologi anatomi, di sanalah gold standar atau baku emas suatu tumor atau kanker itu ditegakkan. Oke, banyak pertanyaan nih dok ya dari tadi pemeriksaan diagnosisnya ini. Nah yang pertama tuh misalkan ditemukannya itu dari gejala hanya benjolan saja dok, itu sudah pasti dok? Atau mungkin ada keluhan lain dok selama ini pasien? Baik, kalau untuk kanker payudara, memang keluhannya bukan hanya benjolan di payudara. Kadang dikeluhkan itu awalnya benjolan di ketiak, malah di ketiaknya, karena itu kan ada kelenjar getah bening yang berhubungan dengan payudaranya. Malah di payudaranya sendiri mungkin pasien itu tidak terasa, karena benjolan itu ada yang bisa teraba dari permukaan, ada yang cukup dalam. Baik. Kemudian ada juga tergantung stadiumnya, jika dia stadiumnya sudah agak lanjut, bisa terjadi benjolan yang mulai secara visual tampak kasat mata. Ya, Jadi tidak perlu dipegang ya dok ya, ya? sudah terlihat. Kemudian ada gangguan atau keluhan di puting, ada keluar cairan. Ketika pasien itu tidak sedang menyusui, tiba-tiba ada keluar cairan. Itu biasanya warnanya berupa nanah atau bagaimana bisa dok? berupa seperti cairan sputum atau kekuningan itu, atau cairan, pokoknya keluarnya cairan atau darah. Ya. Itu bisa. Kemudian semakin lanjut stadiumnya, kulit payudara itu bisa tampak seperti kulit jeruk. Jadi dia agak mengkerut. Dan simpelnya itu adalah selalu bandingkan dengan payudara sebelahnya. Nah, jika ada sesuatu yang berbeda antara kanan dan kiri, yang tidak dua-duanya tidak ada gejala, ada yang hanya satu. Nah, di sana kita harus mulai menaikkan kewaspadaan kita. Baik, kalau tentang benjolannya itu dok, benjolannya warnanya sama menyerupai warna kulit lainnya di daerah payudara atau biasanya memang agak ruam, memerah atau bagaimana dok? Kalau pada stadium awal biasanya sama. Jadi dia tidak nampak, tidak kasat, tidak tampak oleh mata. Kemudian itu baru seperti yang Ibu Anita sampaikan, teraba, Ya. ada benjolan. Tapi kalau dilihat, kalau masih stadium awal secara visual masih sama kayak bagian payudara lainnya. Kemudian ketamun ketika dia sudah stadium lanjut, dia sudah mulai muncul ke permukaan. Nah, di sanalah mungkin baru kelihatan tanda kemerahan atau tanda seperti tadi yang saya sampaikan seperti kulit jeruk. Jeruk itu Ya, ya. Nah betul. kalau dari Ibu Anita saat menemukan itu masih stadium berapa? Masih stadium 1. Masih kecil ya Mbak Anita itu. Nggak ada kelihatan tanda apa-apa di payudaranya karena mungkin benjolannya masih sangat kecil sekali ya. Pas di USG itu ketahuan hanya 1,3 cm. Oke, dan pembesarannya itu cukup signifikan nggak sih dari ukurannya? 6 bulan lumayan. Makanya saya memutuskan untuk cepat-cepat ke rumah sakit, USG. Wah ini saya nggak bisa tunda-tunda deh. Karena saya ada riwayat genetik juga, ibu saya kena, kakak saya juga kena. Nah, dari situ kan memperkuat ya. Ya udah, Jenis akhirnya cancer saya yang sama. sama. Oke, nah kita bertanya nih sekarang kepada ahlinya dok. Seberapa besar sih kemungkinan dari genetik itu dok terhadap kanker breast cancer ya Oh, di iya. sini? Kalau secara teori itu angkanya sekitar 10%. Jadi memang namun ini dibandingkan kanker-kanker yang lain ini cukup signifikan. Ya. Jadi salah satu kanker itu kan sifat penyebabnya mungkin secara medis disebut multifaktorial. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa kanker ini disebabkan hanya oleh satu penyebab. Dia multifaktorial. Namun ketika
beberapa penelitian menunjukkan bahwa secara genetik itu menunjukkan ada 10% kontribusi genetik terhadap kejadian kanker payudara. Berarti itu menunjukkan peran yang cukup signifikan. Sehingga sejalan dengan cerita Ibu Anita tadi, memang dilihat dari dirunut dari riwayat penyakit keluarganya, ya ini merupakan sesuatu yang ada kaitannya. Ada ya. Oke, saat mengetahui nih ya Mbak Anita ya, kalau Mbak Anita menderita cancer gitu ya. Maaf saya tanyakan bagaimana perasaan Mbak saat itu? Wah, itu kayak ketiban tangga, nggak karuan, mau kerja juga nggak enak, terpukul lah ya pastinya. Kepikiran yang jelek-jelek gitu, karena kita kan belum menjalani ya, orang dengar cancer aja udah, waduh. Kayak momok ya, Ya. dan kita bisa katakan mematikan gitu ya. Tapi setelah dijalanin ternyata nggak gitulah. Kanker bukan hukuman mati. Oke, dan ternyata Mbak Anita dapat duduk di sini, duduk manis di sini, Iya. dan bisa memberikan semangat juga untuk para penyintas Iya, ya, benar. yang sedang menonton kita di layar kaca ya. Dan pada saat itu penanganannya bagaimana Mbak Anita? Nah, waktu setelah USG itu saya kan nggak percaya. Saya USG 2 kali loh. Oke, Ya, itu tempat yang berbeda karena saya nggak tempat percaya. yang berbeda. Rumah sakit 1, rumah sakit kedua. Iya, second opinion ya. Ya, karena saya nggak percaya, ya udah deh, saya USG sekali lagi, masa sih gitu, nggak yakin kan. Akhirnya berangkat ke rumah sakit, USG lagi, ternyata benar. Benar, akhirnya ya saya hubungin keluarga saya bilang, saya sepertinya terkena kanker payudara. Karena setelah USG itu kan ketemu dokter bedah onkologi. Dokter yang menjalankan USG-nya juga, wah ini sih gambarnya sepertinya mengarah ke cancer, dia bilang gitu. Artinya belum ada metastase kemana ya? Belum ada, untungnya belum ada. Dan langsung menjalani kemoterapi saat itu? Enggak, Anita? kemoterapi itu kan setelah operasi. Oke. Habis operasi, setelah lukanya sembuh, udah lukanya kering, baru radiasi. Setelah radiasi selesai, baru daftar untuk kemoterapi. Jadi ada Itu tahapan-tahapannya. bisa dijelasin nggak sih, diberikan gambaran seberapa sih perjalanan Mbak melalui itu semua? Maksudnya seberapa lama gitu? Iya. Nggak lama Berapa kok. step sih untuk harus menjalani kemonya, kemudian radiasinya? Untuk kemoterapi itu nanti kan dokter bedah onkologinya yang menentukan ini harus berapa kali sesuai dengan kasusnya. Kalau radiasinya dokter Daksa yang ngitung-ngitung harus berapa kali nih kedatangannya gitu. Terus apalagi ya, operasi yang pertama kali dilakukan itu menghadap dokter onkologi, nanya, dok ini kan kemungkinan besar mengarah ke cancer. Setelah ini apa yang harus saya lakukan? Diarahkan langsung sama dokternya. Sekarang kamu USG, hepar, sama ronsen torak. Iya. Supaya tahu takutnya udah ada penyebaran Tempat gitu. lain ya, organ Nah, lain. dalam hari yang sama juga saya disuruh langsung mamografi. Nah, mamografi siang itu nggak lama hasilnya langsung keluar. Ternyata tulisannya udah BIRATS 4. Kalau BIRATS 4 itu dia udah mengarah ke kanker ganas. Nah, setelah itu dokternya cuma bilang, kamu kalau mau pikir-pikir dulu boleh, karena kan sedih gitu, kayak nggak bisa berpikir gitu deh. Mau berunding dulu dengan keluarga boleh, tapi saya mikir semakin ditunda semakin nggak bagus nih, karena saya tahu itu ya. Akhirnya saya, ya udah dokter, saya memutuskan saya harus operasi sesegera mungkin. Udah. Selanjutnya apa yang harus saya jalankan setelah ini? Ya udah, saya daftar operasi sambil nunggu, karena antrean kan lumayan banyak ya pasiennya. Sambil nunggu itu saya konsul jantung, konsul dokter anestesi, nggak terasa cepat sekali. 2 minggu langsung saya dapat jadwal operasi. Baik, operasi itu untuk mengambil spesimen saja Mbak, ataukah mungkin bagian dari Kan mamanya? dulu dijelaskan sama dokternya ada 2 macam, mau dibiopsi dulu atau mau dengan cara frozen section. Nah, saya pilih yang frozen section. Jadi saya masuk ke ruang operasi, dokternya ambil pinjolannya, dikirim ke lab patologi, kita masih di ruangan operasi menunggu hasilnya. Kalau masih ada yang ganas di sisi sebelah mana, lapor lagi, dokternya ambil lagi sampai benar-benar bersih, ditutup.
Setelah selesai operasi, kita mengajukan untuk pemeriksaan patologinya. Nah, kurang lebih sekitar seminggu sampai 2 minggu, hasilnya keluar. Dari situ kita tahu kanker itu ganas atau jinak. Kalau ganas dilanjutkan dengan radiasi, lalu kemoterapi. Baik, untuk perjalanan itu Mbak membutuhkan waktu berapa bulan sih? Selesaikan dari pengobatan. Saya kan ketahuannya bulan Mei, tapi operasinya bulan Juni. Desember udah selesai. Oke, baik. Jadi kurang lebih 6 bulan ya. Dan Dokter Daksa, bagaimana sih caranya dokter untuk mempertimbangkan, oh ini harus melakukan radiasi dulu, atau kemoterapi, atau mungkin yang operasi mastek ya dok ya, atau pengambilan daripada keseluruhan breastnya itu bagaimana dok? Jadi secara garis besar modalitas atau pilihan terapi untuk kasus kanker itu ada 3, pembedahan, kemoterapi, dan radiasi. Untuk kasus tumor padat atau solid tumor seperti tumor payudara, pembedahan adalah modalitas utama. Pada kasus Ibu Anita ini syukurnya ditemukan dalam stadium yang awal, sehingga tindakan operasi itu bisa dilakukan secara kurang radikal. Maksudnya kurang radikal kalau dulu kan orang tahunya payudara harus diangkat. Iya, diangkat. Jadi pada stadium awal dimungkinkan dilakukan conserving. Jadi payudaranya masih diselamatkan. Jadi hanya dilakukan pengangkatan tumornya saja. Mbak Anita termasuk itu ya, Ya, consulting ya? hanya diambil benjolannya saja. Okay. Dan tentunya dipastikan dengan frozen section tadi. Jadi ketika batas diangkat sudah clear, White excision. ya, baru ditutup. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita menunggu penyembuhan luka dan hasil patologinya. Jika dari hasil patologi itu menentukan nanti grade-nya, grade berapa, kemudian batas sayatannya bagaimana, atau ada keterlibatan getah bening atau tidak. Nah, di sanalah baru kita menentukan apakah perlu radiasi atau kemo. Pada kasus ini ternyata diperlukan. Tujuannya adalah kalau radiasi untuk mengurangi resiko dia kambuh secara lokal. Ada kemungkinan nggak untuk rekarensi itu? Tetap. Kalau kita berbicara tentang kanker, tetap dia itu membedakan antara kanker dan tumor jinak. Kalau tumor jinak diangkat sekali udah clear. Tetapi kalau kita kanker, tetap resiko dia untuk muncul secara lokal itu tetap ada. Makanya kita kurangi resiko itu dengan pemberian radiasi. Gitu. Dan jika diperlukan, bedanya kanker sama tumor jinak, kanker itu ada kemungkinan dia kemana-mana. Metastase itu tadi. Makanya dikurangi resikonya dengan pemberian kemoterapi. Kemoterapi itu sifatnya menyeluruh. Sistemik ya dok? Radiasi sifatnya localized. Gitu. Jadi kontrol lokal dan kontrol seluruh tubuh. Oke, nanti kita akan bahas nih lagi ya mengenai kemungkinan-kemungkinan rekarensinya setelah yang berikut ini. Pemirsa Bali TV tetaplah di program Harmoni Bali. Ya, pemirsa, Anda masih dalam program Harmoni Bali dan di sesi ini kami membuka dialog interaktif untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada dokter kami di nomor telepon 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Dan di sini ada Dokter Daksa Ganapati, spesialis onkologi, radiasi, dan juga Mbak Anita Darmawan sebagai penyintas kanker. Dokter Daksa, tadi kita lanjutkan ya dok ya mengenai kemungkinan rekurensi atau munculnya kembali kanker. Nah, biasanya itu berapa tahun setelah penyelesaian terapi sih dok baru diketahui hal itu? Oke, kemungkinan dia muncul atau rekarensi itu sangat tergantung dari stadium. Semakin kecil stadium itu ditemukan, semakin rendah kemungkinan terjadinya rekarensi. Sehingga agak berbeda case by case, misalnya penderita yang stadium 1 dengan penderita yang stadium 3 atau 4, kemungkinan kambuhnya akan berbeda. Semakin besar stadiumnya, semakin besar kemungkinan dia kambuh. Jadi kalau di kanker makanya ada nih bilang 5-year local control, 3 years local control, ngomongnya seperti itu. Jadi local controlnya. Jadi kalau stadium 1 local controlnya dan survivalnya itu hampir 100% jika ditemukan pada stadium awal. Jadi kemungkinan dia survive dan lokal kontrolnya terjaga, kemungkinan dia kambuh selama 5 tahun atau 3 tahun ke depan itu hampir tidak ada. Oke.
kemungkinan dia survive 100%. Nah, itu yang membedakan. Kemudian jenis juga membedakan, jenis kanker, jenis grade-nya. Kan grade itu ada grade 1, 2, 3, itu juga sangat menentukan. Tapi overall secara garis besar stadium itu memegang kunci. Sehingga angka semakin dini stadiumnya, angka kekambuhan dan angka survive-nya itu semakin bagus. Bagus ya Dok ya. Dan itulah perlunya kita mengetahui sadari itu tadi. Iya. Mungkin boleh diberikan kisi-kisi Dok. Sebenarnya sadari itu seperti apa sih? Apa aja sih yang diperiksa? Mungkin lanjutnya lagi pemirsa bisa nonton di YouTube Iya, ya. betul. Banyak sekali penjelasannya. Iya. Gimana Dok? Jadi prinsip dari sadari itu adalah pemeriksaan oleh diri sendiri. Itu biasanya kita sarankan untuk dilakukan setiap habis mandi. Jadi ketika setiap habis mandi, wanita itu kan pasti mengeringkan badan. Nah, ketika saat itu, jadi sadari itu ada konsepnya, ada yang secara visual. Jadi melihat, pasien itu diminta untuk melihat kedua payudaranya, apakah simetris atau tidak. Adanya perubahan bentuk yang nampak secara visual. Kemudian setelah tahap visual, ada tahap perabaan. Jadi kita minta pasien itu untuk mulai meraba payudara dan ketiaknya. Tentunya dengan langkah-langkah ketika sepertinya tangan misalnya contoh diangkat untuk meraba di daerah ketiak, kemudian daerah payudara, seperti itu. Jadi untuk konsepnya adalah pemeriksaan sederhana oleh pasien itu sendiri, oleh orang awam itu sendiri, dengan konsep secara visual, inspeksi untuk melihat, dan perabaan. Oke. Gitu. Dan jika itu dilakukan setiap hari atau setiap 2 hari sekali, jika ada sesuatu yang aneh kan harusnya pasti akan terasa kok kemarin nggak ada kok sekarang ada, misalnya seperti itu. Nah itu bisa Dan mitos atau fakta nih Dok sekarang ya, kalau mungkin pasien yang tidak menyusui meningkatkan risiko untuk breast cancer. Iya, memang ada beberapa penelitian, ada yang meneliti yang tadi menyusui atau tidak menyusui, kemudian penggunaan obat hormonal. Nah itu memang ada yang menunjukkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasien yang tidak menyusui cenderung memiliki resiko untuk terkena sedikit lebih tinggi dibandingkan ibu-ibu yang menyusui. Tapi ya sekali lagi tidak bisa diambil secara kasar bahwa tidak menyusui pasti atau yang menyusui pasti tidak. Tapi memang yang tidak menyusui mempunyai resiko sedikit lebih tinggi dibandingkan yang menyusui. Oke, mitos atau fakta berikutnya, penggunaan kontrasepsi hormonal itu tadi yang dokter katakan. Ya, betul, karena ada kasus kanker payudara yang sangat tergantung oleh kondisi hormonal dari pasien tersebut. Jadi pasien itu secara hormonal sangat sensitif. Jadi di sel-sel payudaranya itu ada reseptor hormonal namanya. Jadi ketika ada hormon yang relatif lebih tinggi atau yang standarnya normal aja, itu dia akan lebih gampang terangsang. Sehingga dia membelah diri, sehingga menimbulkan tumor. Nah, jika obat hormonal itu diberikan pada pasien yang mempunyai sensitivitas tersebut, ya kemungkinan peluang dia untuk terjadi kanker payudara yang tertrigger oleh hormon itu akan menjadi meningkat. Oke, kalau hormonal kita berbicara di luar kontrasepsi Dok, makanan misalkan. Nah itu bagaimana Dok pengaruhnya? Kalau hormonal, kalau secara itu hormonal itu kan biasanya secara metabolisme itu banyak dibentuk dari lemak. Jadi lemak, kolesterol itu diubah oleh suatu enzim menjadi hormon. Kalau pada wanita yaitu estrogen dan progesteron. Jadi kaitannya secara tidak langsung adalah konsumsi makanan yang tinggi lemak atau kondisi badan seperti obesitas misalnya, seperti itu juga bisa merangsang kenaikan kadar hormonal. Dan jika itu terjadi pada orang yang mempunyai bakat yang secara sel sensitif terhadap hormon tersebut, dia akan gampang sekali untuk berkembang menjadi suatu tumor atau kanker. Seperti itu. Baik, sangat jelas sekali ya. Dan kembali ke Mbak Anita ini. Mbak Anita dalam menjalani terapi tadi, mungkin Mbak sedikit berbagi apa sih pengaruhnya selain bagi psikisnya Mbak ya, dari mungkin efek
kemonya bagaimana, efek radiasinya bagaimana yang Mbak ingin ceritakan? Radiasi sih nggak kerasa apa-apa ya, jadi nggak usah takut. Mungkin kalau semakin lama kita tunda, semakin besar benjolannya, mungkin lain daripada yang kenanya baru, stadiumnya masih kecil. Itu kan wilayah kerjanya lebih sedikit. Oke. Kalau kemoterapi, Mungkin rambut kan rontok, kulit ya, hitam. rambut udah pasti rontok, kemo kedua mulai botak. Itu Oke. mual sedikit aja, sakit tidak. Jadi kemo tuh nggak sakit, nggak usah takut. Jadi kembali ke Itu juga mual bisa pakai obat, biasanya diberikan obat anti mual. Bisa kembali ke tercover stadiumnya sama itu. juga ya dok Iya. ya, sepertinya ya dari besar dari benjolannya juga ya. Hmm. Oke, dan dalam perjalanan itu apakah juga Mbak Anita tentunya bertemu dengan para penyintas lainnya ya? Ternyata banyak teman-teman dokter juga banyak dari Jakarta, Bali juga banyak sekali yang kena ternyata. Ternyata siapapun juga bisa kena ya. Ya siapapun bisa kena. Dan memiliki keinginan tentunya peluang juga sama besarnya untuk sembuh. Ya kalau saya sih nggak ada alasan untuk tidak sembuh ya. Itu jadi saya akan terus berusaha. Oke, mungkin pesannya Mbak Anita ini untuk rekan-rekan di sini yang juga melalui hal itu, bagaimana? Kalau perempuan, saya rasa belum ada gejala pun rutin USG. Karena benjolan itu belum tentu dia keluar, bisa ada di Kasat dalam mata ya, Dok, terus ya? gitu loh. Nggak kelihatan, bahkan kita raba-raba terus juga nggak terasa. Nah itu kejadian sama teman saya tuh, yang di Bali. Dia nengok saya lagi operasi, ternyata dia iseng-iseng USG, ada, udah 0,9 ukurannya di dalam, tidak teraba dari luar. Jadi supaya ketahuan lebih dini. Sama jangan takut kemo, jangan takut radiasi, jangan takut operasi, nggak kerasa sakit kok. Oke, dari dokter gimana dok mengenai hal itu? Memang untuk mendapatkan radiasi itu tidak ada efek samping atau sakit mungkin dok saat diradiasi? Iya. Jadi setiap tindakan medis pasti ada efek samping. Tetapi besar atau tidaknya efek samping itu sangat kadang-kadang sangat subjektif tergantung pasien. Tapi katanya dengan radiasi seperti dokter Anita sampaikan bahwa jika stadiumnya lebih awal, area radiasi itu bisa kita berikan lebih kecil. Pasti akan ada perbedaan jika stadiumnya lebih lanjut dengan stadium lebih awal, area radiasi yang kita berikan itu akan berbeda. Nah, semakin luas area radiasi itu nanti juga akan menentukan kemungkinan efek samping yang akan terjadi. Contohnya pada kasus kanker payudara, ya tetap kita observasi ada keluhan di saluran makanan, misalnya makannya akan sedikit terganggu, atau karena ada paru-paru, kita observasi ada keluhan batuk atau tidak. Tapi tentunya itu sekali lagi tergantung dari stadium, kemudian nanti juga akan mempengaruhi besar lapangan radiasi yang bisa kita berikan. Oke, kalau di dokter sendiri nih, sejauh pengalaman dokter ya bekerja, ada nggak sih tantangan yang dokter dapat nih? Mungkin kasus sulit atau bagaimana dok? Oh iya, tentu. Karena kalau kita ngomongin kanker ya sekali lagi, kita berhadapan dengan kasus yang secara fisik ya pasti sangat sulit. Karena kecenderungan dari kanker itu selain dia berakibat di daerah lokalnya, dia bisa berakibat ke tempat lain. Ya ada kemungkinan dia metastasis. Jadi itu kadang-kadang kendala kita bahwa kita men-treat misalnya di lokal, tiba-tiba ada di tempat lain. Nah itu salah satu tantangan dalam tata laksana kanker. Tapi yang lain ya seperti yang tadi saya sampaikan, kita juga berhadapan dengan psikis. Yeah. Pasien yang tentunya ketika mendengar kata-kata kanker itu sudah sangat berat, Menakutkan ya dok ya. Dan seperti seperti Bu Anita sampaikan, siapapun bisa terkena. Jadi seperti itu, jadi kita juga harus menghadapi itu, pasien, keluarganya juga, bahwa apalagi seorang wanita, ibu dari anak-anak, itu juga pasti akan faktor keterlibatan emosional itu juga akan cukup
menantang dalam tata laksana. Tentunya. Dan dalam perawatan pasien-pasien kanker ini apa saja sih Dok yang dokter tekankan dalam memotivasi dan memberikan dukungan? Apa saja sih Dok faktor-faktornya di sini? Secara garis besar, kalau dari saya intinya adalah jalani pengobatan. Tentunya dengan temukan sedini mungkin, tapi jika sudah terdiagnosa, jalani pengobatan, pasti ada jalan dengan segala perjalanan lika-likunya, tetapi pada akhirnya jika orang itu semangat secara psikis, kemudian supportnya bagus, itu hasilnya mudah-mudahan sesuai dengan yang kita outcome-nya lebih baik. Itu juga. Oke, dan tidak ada yang tidak mungkin mencapai kesembuhan ya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan di sesi terakhir nanti. Kami akan membuka layanan interaktif kepada dokter kami tentunya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Harmoni Bali. Pemirsa, Anda masih di Dialog Harmoni Bali. Di sini dengan Dokter Daksa dan juga dari penyintas kanker ada Mbak Anita. Dan topik kita tentunya sangat menarik, yaitu menyuarakan harapan dan inspirasi dari para penyintas kanker. Kami membuka layanan interaktif bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor telepon 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Ya, Dokter Daksa, tadi kita telah membahas banyak sekali Dok ya mengenai serba-serbi dan lika-liku dari perjalanan penderita kanker. Kita kembali kepada Mbak Anita nih ya. Mbak Anita, dari sekian lama Mbak berjuang ya, dan akhirnya dapat sehat kembali nih ya. Yang tadi Mbaknya bilang bahwa rambutnya sempat rontok, tapi pada kenyataannya sekarang sudah tumbuh kembali, bahkan lebat ya Dok ya. Jadi memang itu membutuhkan support system yang luar biasa. Bagaimana? Ya betul, terutama dari keluarga ya. Nah, itu bagaimana coba bisa diceritakan Mbak? Gini, ada orang yang punya uang, tapi dia tidak tahu mau berobat kemana. Tapi ada juga yang dia tidak punya uang tapi ingin berobat. Tapi kan sekarang dengan adanya BPJS tuh sebenarnya tidak begitu ya, bisa dijalani semuanya. Nah, bersyukurnya saya itu support system saya tuh berjalan dengan baik. Jadi saya mau berobat, keluarga juga mendukung. Ada juga yang punya uang, tahu jalan dia harus berobatnya kemana, tetapi keluarga nggak mendukung. Berarti itu support systemnya yang tidak berjalan. Saya tuh semuanya berjalan gitu loh dari semua ini, jadi nggak ada alasan saya untuk menyerah. Gitu. Dan mungkin juga pada pemirsa yang mengalami hambatan di support system pun di alasan untuk menyerah ya. Ya, biasanya kan ada suatu komunitas biasanya. Nah, saya rasa komunitas itu mungkin bisa memberikan support system jika ada keluarga yang tidak bisa mensupport. Nah, biasanya komunitas itu berbondong-bondong datang memberi semangat. Gitu. Dokter Daksa, memang ada ya Dok ya komunitas itu ya Dok ya, mungkin di Yayasan Kanker ya? Ya, betul. Iya, bagaimana mungkin dokter menjelaskan mengenai yayasan itu sendiri dan sejauh ini pasien-pasien yang justru hasilnya baik nih, outcome-nya baik, itu pasiennya bagaimana sih Dok? Ya, jadi benar, kembali lagi ke konsep tadi penyakit kanker, itu dampaknya secara fisik dan psikis, sehingga itu kadang-kadang menimbulkan ikatan yang sangat kuat bonding antar sesama penderita. Nah, di sana saya banyak berkawan dengan komunitas-komunitas. Ada, kalau di Bali ada Pink Fighter, ada Pink Ribbon, kemudian di Jakarta ada CISC. Banyak ya Dok? Banyak ada itu. Jadi mereka langsung, kalau di kanker anak ada Yayasan Kanker Anak. Jadi mereka ikatannya sangat kuat banget. Nah, di sana seperti saya sangat setuju sekali yang disampaikan sama Ibu Anita bahwa untuk pengobatan ya kita yang serahkan ke tim medis. Tapi untuk dukungan psikologis, nah di sana itu sangat penting sekali karena dengan dukungan psikis yang bagus, ketaatan penderita untuk berobat akan bagus. Jadi jadwalnya dia datang untuk radiasi atau dia kemo, datang.
Kemudian ketika dia ada keluhan atau ada efek samping, ada yang menguatkan. Jadi tidak menyerah begitu saja. Jadi baru ada efek samping segini, udahlah saya nggak mau lanjut lagi. Nah, dengan adanya dukungan support system yang baik dari komunitas, keluarga tentunya, bilang ayo lanjut atau bagaimana, dan paham dengan keadaan pasien tersebut, jadi pasien itu merasa oke deh, saya lanjut lagi. Karena itu nanti ujung-ujungnya nanti ke outcome dari pasien itu sendiri. Ketaatan berobat, kemudian itu akan sangat membantu pengobatan. Jadi dukungan itu seperti yang dialami Bu Anita dari dia awal terdiagnosis sudah didukung untuk melanjutkan pengobatan untuk segera berobat. Jadi hasilnya ketahuan stadiumnya cukup awal. Itu sudah modal yang baik. Kemudian ketika beliau menjalani pengobatan yang memerlukan waktu yang tidak singkat, radiasi itu bisa bolak-balik rumah sakit 3 bulan ya. Oke, 3 bulan atau 3 bulan bolak-balik. Belum lagi kemo, itu kan seperti tadi total hampir 6 bulan menjalani pengobatan, tentunya itu pasti harus didukung oleh keluarga atau support system yang baik. Pastinya melelahkan ya sesungguhnya. Kemo setiap 3 minggu kan. Setiap 3 minggu kemo, radiasi setiap hari. Kecuali Sabtu Minggu ya. Nah, Dok, misalkan nih pasien di sini yang tidak memiliki support system yang baik, bagaimana cara untuk mendapatkan dukungan itu, Dok, dari mana? Kalau di rumah sakit, di sana biasanya ketika pasien berobat, mereka bertukar informasi, biasanya dapat ada hubungi aja ini ada komunitas seperti tadi. Kalau enggak, bisa hubungi di rumah sakit kami, baik kalau di radioterapi di bagian perawatnya atau di kemo, nanti mereka yang akan menghubungkan dengan yayasan. Di mana rumah sakit kami sudah bekerjasama dengan beberapa rumah singgah. Jadi rumah sakit Prof. Ngurah kan tidak hanya menerima pasien dari Denpasar, ada juga dari Kupang, ada juga dari Mataram, dari Singaraja yang jauh-jauh, kita akomodir. Mungkin rumah singgahnya saat ini belum dari kami, tapi kita sudah bekerja sama dengan beberapa yayasan donatur, sehingga pasien-pasien yang terutama yang dari jauh itu bisa tinggal di sana dengan biaya yang ada yang gratis, ada yang seikhlasnya dari penderita itu. Dari sesimpel itu, jadi penderita itu, ke rumah sakit sudah pasti dekat. Nah, jadi nggak mikirin biaya dari rumahnya seperti itu, sesimpel itu. Dan mungkin saat ini ada pemirsa yang menonton kita di layar kaca ya, Dok ya, sedang ingin mengakhiri dari perjalanan pengobatan yang melelahkan. Bagaimana dokter memberikan motivasi kepada beliau? Pengobatan itu ya, kalau penyakit seperti ini memang pasti panjang dan tetapi berkaca dari pengalaman Ibu Anita, semua itu pasti akan terlewati. Tapi memang perlu waktu. Kemudian tentunya peran support system, peran keluarga, dan komunikasi yang baik itu akan sangat membantu proses dari pengobatan tersebut. Dengan adanya teman curhat, kemudian itu sedikit banyak sudah memberikan sugesti yang positif terhadap penderita untuk tetap menjalani pengobatannya. Iya, dari Mbak Anita yang menjalani bagaimana memberikan support berbagi untuk rekan-rekan di sini. Pokoknya tetap semangat, jangan menyerah. Itu. Ada nggak sih keinginan menyerah nih Mbak Anita sebelumnya? Nggak ada saya, karena saya ingat saya punya anak masih kecil, jadi saya harus survive. Karena anak itu membutuhkan ibu ya. Kalau saya nggak ada gimana gitu, saya mikirnya gitu. Jadi nggak ada alasan saya untuk tidak sembuh. Semua tuh berjalan, tadi support system saya berjalan semua. Semua keluarga sampai ikut cari informasi, cari pengobatan yang terbaik kemana gitu. Oke, dan selesai pengobatan saat itu Mbak tahun 2022. 22. Yes. Sampai saat ini akan kontrol follow up lagi Mbak? Jadi setelah selesai kemo itu ada yang namanya restaging. Restaging itu untuk 2 tahun pertama dilakukan setiap 3 bulan. Baik. Jika tidak ada apa-apa, semuanya bagus, mundur ke 6 bulan. Dan begitu Itu selanjutnya Dok ya, untuk mengetahui mungkin ada kemungkinan untuk recurrent atau kembali lagi tadi? Iya, betul. Jadi memang waktu yang cukup sensitif, maksudnya sangat riskan itu adalah di 2 tahun pertama. Setahun sama 2 tahun pertama. Jika itu terlewati, relatif kemungkinan untuk kambuhnya relatif menurun.
tetap ada resiko untuk terjadinya kekambuhan atau penyebaran, tetap kita tidak bisa mengatakan bahwa akan jadi 0%, tetapi seiring setelah biasanya itu ininya di setahun sama 2 tahun pertama. Jika setahun 2 tahun pertama sudah aman, itu biasanya itu aman. Tapi tentunya tidak mengurangi kewaspadaan. Tetap lakukan restaging, pemeriksaan berkala. Cuma mungkin durasi waktunya jadi semakin panjang. Biasanya tiap 3 bulan datang ke rumah sakit untuk periksa. Setelah 2 tahun 6 bulan. Karena dari pengalaman kan orang tua ini sampai 11 tahun ya. Iya, kakak saya sekarang masih fight, masih sehat. Dia udah 11 tahun, hampir 12 tahun. Ibu saya udah 5 tahun. Jadi saya sebenarnya dulu drop banget, titik baliknya di situ. Inspirasinya tuh dari kakak saya. Kakak saya aja masih oke sampai sekarang kok gitu loh. Dia benjolannya lebih besar dari saya, 3 cm lebih. Diketahui staging berapa saat itu? Pokoknya 3 cm kalau nggak salah dia, besar dia. Dia yang paling pertama kena. Sama satu lagi, kalau bisa cari informasi itu ke orang yang benar. Misalnya kalau cancer ya carilah dokter bedah onkologi. Jangan cari informasi dari sumber yang nggak benar. Katanya gitu ya? Ya betul. Kadang ada orang bilang, nanti kalau di kemo tuh begini, nanti kalau di biopsi begini itu kan. Padahal yang ngomong bukan dokter gitu. Menyesatkan ya Mbak. Jadi orang jadi, aduh tambah takut gitu loh. Padahal kan tidak begitu. Jadi cari informasi di orang yang benar lah. Motivasi itu perlu ya Mbak ya. Oke, dari Dokter Daksa nih, last daripada statement daripada dokter. Ya. Mungkin statement penutup dari saya sih seiring dengan kaitannya dengan rangkaian World Cancer Day. Jadi saya mengencourage semua orang untuk mulai untuk sadar tentang pentingnya kita mengetahui tentang penyakit ini. Dengan kita mengetahui itu, kesadaran kita untuk mendeteksi, merubah pola hidup pertama dulu, merubah pola hidup menjadi pola hidup yang sehat, sudah mulai terbentuk. Saya lihat sekarang banyak orang lagi lari, foto di renang, itu menurut saya itu jangan di foto aja ya, beneran lari ya. Nge-gym, dan itu menurut saya itu ke arah yang bagus. Jadi saya lihat sudah kesadaran orang untuk mulai berolahraga sudah sangat bagus, sudah mulai makanan sudah mulai banyak di media sosial tentang healthy food, gula, masalah itu juga lumayan, dan itu kita naikkan ke level berikutnya untuk deteksi, screening dan deteksi dini. Seperti pengalaman Bu Anita dengan ada riwayat keluarga, jadi ada baiknya jika ada yang punya riwayat keluarga terkena kanker itu lebih aware. Kemudian tadi juga sudah disampaikan setelah ada sesuatu itu segera konsultasikan ke bidang terkait. Dalam hal ini jika tentang kesehatan ke medis. Dengan adanya pola hidup sehat, screening atau deteksi dini, kita mengharapkan dapat menangkap kasus yang relatif lebih awal sehingga keberhasilan terapinya bisa kita maksimalkan sesuai dengan harapan kita semua. Baik, wah sangat bermanfaat sekali topik kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Dokter Daksa, spesialis onkologi radiasi, dan Mbak Anita ya sudah berbagi pengalaman yang sangat luar biasa, menginspirasi. Ya pemirsa, tidak terasa sudah di akhir acara kebersamaan kita. Saya Madenian Anggara pamit undur diri. Sampai jumpa di tayangan episode mendatang yang lebih menarik lagi, tak kalah menarik pastinya. Om Santi, Santi, Santi Om.